illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kaum muslimin sama istimewa yang dirahmati Allah, malam ini alhamdulillah kita masih dalam genggaman kasih sayang Allah, masih dalam genggaman kuasa Allah. Kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat jamaah yang kita laksanakan di malam ini betul-betul mampu salah satu fungsinya adalah menghapus dosa-dosa kita yang masih tersisa selama kita lagi melaksanakan sholat isya. Jadi as-sholatul khams itu salah satu fungsinya adalah mukaffaratun ma bainahum. Itu harus kita yakini. Jadi saya itu setiap habis sholat jamaah, terutama berjamaah di masjid, itu punya keyakinan. Di antara setiap dosa-dosa kecil saya yang saya lakukan sebelumnya itu bisa terhapuskan dengan sholat terlebih berjamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah yang kita lakukan punya manfaat untuk itu. Bapak Ibu sekalian, salah satu indikasi bahwa kita itu akan terbebas dari dosa itu biasanya akan mudah untuk menyampaikan kebaikan dan sekaligus gampang menerima kebaikan. Atau dalam bahasa ilmiah itu ketika kita itu tidak banyak dosa, itu ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, sebuah pencerahan itu gampang. Dan yang menjadi objeknya, yang mendengarkan dan yang akan mendapatkan ilmu itu kalau minimal dalam dosa itu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, mudah-mudahan kajian kita malam ini nanti kita lihat, saya akan mudah menjelaskan atau jadikan yang mudah mendapatkan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, semakin memperjelas bahwa kita sholat bersama maghrib ini tidak banyak dosa yang kemudian ada dalam diri. Baiklah sekalian, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sholat. Kalau minggu yang lalu kita membahas hadis secara textbook ya, saya malam ini mencoba untuk menggunakan media papan tulis lagi karena biar ada yang dilihat, ada yang diingat, dan benar-benar ada yang dicatat. Kajian kita malam ini itu ingin mengangkat tentang biasanya kita jadi makmum, itu kan saya memperhatikan imam. Biasanya sebelum Al-Fatihah itu banyak ada yang membaca bismillahnya itu dengan jahir dan suara keras, ada yang tidak membaca sama sekali, ada yang membaca tetapi pelan. Jadi malam ini kita mencoba untuk membahas ini saja temanya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang biasa jadi imam atau sholat sendirian, itu ketika habis takbir kemudian habis membaca doa iftitah, itu kok memilih yang bismillahnya keras, itu berarti nanti sudah punya dalilnya. Atau ketika jadi imam anak-anaknya atau istrinya di rumah, kemudian habis takbir, kemudian kok tidak membaca bis, kemudian langsung alhamdulillah rabbil alamin, itu juga nanti supaya tahu dalilnya. Kekhawatiran kita itu kan melakukan itu tetapi ikut-ikutan. Nah, jamaah salat itu jangan di level itu. Minimal melakukan amalan dalam praktek ibadah itu tahu dalilnya, sehingga tidak pokoknya. Kalau sudah pokoknya itu bukan jamaah salam lagi. Nah, malam ini kita akan mencoba menambah wawasan kita tentang itu. Jadi bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam praktek sholat itu bisa kita temukan
dalam bacaan imam setelah membaca takbir Allahu Akbar kemudian dilanjutkan dengan dua aktivitas, itu bisa kita temui paling tidak 4 variasi. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim ini tidak perlu dibaca atau tidak dibaca. Ada. Begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Kan ada ya? Ada yang dibaca tetapi dengan pelan, atau dalam bahasa agama itu dibaca secara siri. Siri itu bukan pelan, Pak. Siap. Ya. Kalau pelan itu masih kedengaran. Kalau siri itu nikah siri itu akhirnya ada kedengaran ya. Ya. Siri wa'alaniyah yang tersembunyi dan yang kelihatan. Jadi siri aslinya adalah rahasia. Jadi habis Allahu Akbar. Kalau masih dengan Bismillah pelan. Kalau sih tidak dengar sama makmumnya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke akhir ayat. Yang ketiga dibaca keras atau Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke akhir ayat. Yang keempat dibaca pelan, dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang kedua ini bukan pelan ya, rahasia. Bapak Ibu sekalian, keempat-empatnya ini mari kita coba ulas, kita coba kumpas tuntas berdasarkan dalil masing-masing. Insya Allah dalilnya semuanya sahih. Oleh karena itu maka dengan tidak usah bingung. Jadi targetnya malam ini itu ketika kita sudah terbiasa jadi imam, kemudian pilihannya itu nomor 1, biar tidak asal ikut-ikutan saja. Atau kita misalkan sudah biasa pakai yang nomor 2, juga ada alasannya. Ketika ditanya paham alasannya. Untuk yang nomor 1, Bapak Ibu sekalian jamaah, ini adalah yang diikuti oleh mazhab Maliki. Ulama-ulama Malikiyah itu menjelaskan bahwa habis takbir sebelum Al-Fatihah itu tidak perlu membaca bismillah. Prakteknya bisa kita saksikan, kita dengarkan ketika kita mengikuti jamaah di berbagai tempat. Jadi habis takbir Allahu Akbar tidak baca apa-apa, dia mungkin al-Fatihah, habis itu langsung Alhamdulillah. Yang kedua dibaca pelan. Ini yang bisa kita lacak di 4 mazhab, itu ulama Hanafi dan Hambali, Hanafiyah dan Hanabilah. Yang ketiga ini Syafi'i. Yang keempat ini tidak ada, tidak kita temukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masih kita temukan imam itu habis takbir kemudian maunya itu syirik ya, tetapi masih didekatkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu sesungguhnya dalam kategori yang keempat. Kalau pilihannya ini dibaca syirik maka cukup tidak sampai kedengaran. Kalau pilihannya tidak membaca berarti langsung alhamdulillah. Coba kita lihat masing-masing dalilnya. Untuk yang tidak perlu dibaca itu ada 2 hadis paling tidak yang Bapak Ibu malam ini perlu diketahui. 2 hadis itu menjadi landasan dan sering disampaikan dalam berbagai kesempatan, ditulis dalam berbagai kitab. Itu dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik kan sahabat Nabi yang juga sekaligus pembantunya Nabi. Ikut Nabi sejak kecil, usia 10 tahun. Dititipkan sama ibunya ketika Nabi hijrah ke Madinah itu ada seorang ibu namanya Ummi Sulaim
menitip Anas kecil untuk dijadikan sebagai nabi lah. Sehingga Anas ini tidak heran, sepanjang menjadi pembantunya Nabi itu banyak meriwayatkan hadis, sekitar 20 sekian hadis yang muncul dari Anas. Nah, salah satu hadis yang bisa kita temui dari riwayat Anas adalah tentang bagaimana Anas ini sholat di belakang bersama Nabi, bersama sahabat Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman, itu tidak pernah mendengarkan mereka itu membaca bismillah. Lagi lam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis hadisnya, monggo nanti Bu dicatat, yang tidak dicatat silakan dilihat dan dihafalin, dihafalkan. An Anasin radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'a Rasulullah." Shallaitu ma'a Rasulillah. Saya telah salat bersama Rasul. Wa Abi Bakr, dan pernah salat bersama Abu Bakar. Wa Umar wa Utsman, juga pernah salat dengan Umar dan Utsman. Ini maknanya bahwa Anas ini pernah menjadi makmumnya, pernah jadi makmum yang waktu itu Nabi pernah jadi imam, Abu Bakar juga pernah jadi imam, Umar pernah jadi imam, Utsman juga pernah jadi imamnya Anas. Falam asma ahadam minhum, dan saya tidak pernah mendengar ahadam minhum, salah satu di antara mereka bertiga, apakah Nabi, apakah Abu Bakar, apakah Umar, atau Utsman, itu yaqra bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengar salah satu di antara mereka, apakah kanjeng Nabi, apakah sahabat Abu Bakar, apakah Umar, atau Utsman, itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang dipakai oleh Imam Maliki bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak perlu dibaca sebelum Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu kalau mendengarkan atau mengikuti imam di suatu tempat masjid tertentu, kok tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin, itu menggunakan dalil ini. Jenengan juga nanti misalkan jadi imam, kemudian habis takbir, kemudian tidak baca bismillah langsung alhamdulillah, itu ini. Jadi tidak asal pokoknya ikut ustaz itu pokoknya tidak pernah membaca bismillah, saya jangan baca bismillah. Dia tidak taklid, maka kita paham ini. Sampai di sini jadi baru ya. Yang kedua, ini masih alasan tidak perlu dibaca. Masih dari Anas bin Malik, an Anasin radhiyallahu anhu shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Jadi saya pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wa kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin wala yadkuruna
yaquluna bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraati wala fi akhiriha. Bisa dibaca ya? Ditulis itu bisa ya? Yastafihuna. Hadis kedua Bapak Ibu sekalian yang dipakai oleh Imam Maliki, mengapa bismillah itu tidak perlu dibaca saat membaca Al-Fatihah, itu menggunakan sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Jadi Anas itu pernah sholat di belakang Nabi, sholaitu khalfan Nabi. Juga pernah sholaitu khalfa Abi Bakr. Pernah sholat di belakang Umar dan juga pernah sholat di belakang Utsman. Wa kanu, dan mereka semuanya ini baik Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yastaftihuna, memulai bacaannya itu bilhamdulillahirabbil alamin, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, wala yad'una bismillahirrahmanirrahim, dan mereka itu tidak menyebut atau membaca bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraati, di awal membaca Al-Fatihah, wala fi akhirah, dan sekaligus tidak di akhirnya. Jadi praktiknya begini, kalau kita bisa terjemahkan. Nabi, Abu Bakar, Utsman dan Umar itu ketika jadi imam, habis takbir Allahu Akbar, membaca Iftitah, itu tidak bismillah, tetapi langsung alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai waladdallin. Lah, setelah waladdallin mau masuk surat itu juga wala fi akhirha, tidak juga membaca bismillah. Kalau imam kita itu biasanya waladdallin amin, masalum kama salil ladzi istawqadana harakah, walamma adha'at ma hawlahu atau mungkin biasanya Ustaz saya kalau imamnya biswaladdallin ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi, kalau ambil ayat-ayatnya tadi itu apa wailul ya, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, wailul itu masih ada bismillahnya, maunya itu pilih yang ini atau ini, nanti kita coba analisis. Jadi hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada yang Imam Malik mengatakan bismillah tidak perlu dibaca, itu berdasarkan hadis dari Anas yang pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah sholat di belakang Umar dan Utsman. Wa kanu yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin. Beliau itu langsung membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wala yaquluna bismillahirrahmanirrahim, dan tidak membaca atau menyebut mereka semuanya itu dengan bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraati wala fi akhiriha, baik di awal bacaannya maupun di akhirnya. Jadi sebelum Al-Fatihah itu tidak bismillah, setelah Al-Fatihah langsung membaca. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti sholat di mana saja, kemudian ada praktek imam yang membaca begitu, itu berarti dengan pakai Anas bin Malik hadisnya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dibaca sir atau rahasia. Ini konsekuensinya kalau rahasia itu tidak ada yang tahu. Jadi bismillah itu tetap dibaca, tetapi tidak kedengaran yang lain. Kalau yang atas tadi Malik itu memang tidak membaca. Jadi Allahu Akbar, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hadisnya tadi lam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengarkan salah satu di antara mereka, Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang dibaca rahasia, membaca tanda rahasia itu dalilnya masih tetap dari Anas.
Anas ini banyak menghasilkan hadis karena memang pembantunya Nabi ya. Mungkin saya jadi makmumnya Nabi ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas berkata, shallaitu khalfan nabi sama wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kan Bismillahirrahmanirrahim wa kanu yusiruna. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga yang dijadikan landasan oleh Hanafi dan Hambali bahwa membaca bismillah sebelum Al-Fatihah itu cukup dibaca dengan sirri, dengan rahasia, bukan dengan pelan ya, dengan rahasia, tidak terdengar oleh makmum. Itu alasannya menggunakan hadis yang juga riwayat Anas. Anas ini pernah sholat di belakang Nabi, pernah di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman. Kanu la yajharuna. Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu tidak mengeraskan. La yajharuna, tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak mengeraskan itu membaca ya, tetapi tidak keras. Kok tahu ya? Mungkin kedengaran pelan ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan, tetapi tidak sampai kemudian tidak dengar. Jadi la yajharuna, tidak mengeraskan siapa mereka semuanya, Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yusiruna, dan mereka semuanya itu yusiruna, mensirikan, merahasiakan dalam membaca Bismillah sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin. Nah, sampai 3 hadis ini yang sering kita praktekkan yang mana? Masih ada 2 hadis lagi. Enggak. Nah, nanti kesimpulannya nanti. Ya, kita ada bahasa betul mana hadisnya selesai semua. Nanti kita mensikapinya saja ya. Jadi di akhir penjelasan saja nanti kita mensikapinya bagaimana berdasarkan penjelasan para ulama. Sebab ini semuanya sahih hadis. Baik yang tidak perlu dibaca karena ini landasannya jelas. Anas ini pembantunya Nabi, jadi dia itu mesti farid, praktek mengalami sendiri menjadi makmumnya saat bersama Nabi dan bahasa apa. Yang keempat hadisnya, Bapak Ibu sekalian, itu menjelaskan tentang bahwa Bismillah itu wajib dibaca. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Hadisnya Anin Nu'aim, Anin Nu'aim radhiyallahu anhu qala sallaitu wala'a abdi Hurairah
hatta idza balagha walad dhalin qala Bapak Ibu sekalian, alasan Syafi'i, mazhab Syafi'i bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah itu hukumnya wajib dibaca keras. Itu berdasarkan salah satunya adalah hadis ini. Ani Mu'aid dari Mu'am, dia berkata, "Sholaitu, saya pernah bersolat Waro'a Abi Hurairah radhiyallahu di belakang sahabat Abu Hurairah." Ingat ya, jadi Mu'am ini menjelaskan pernah sholat di belakang Waro'a Abi Hurairah di belakang sahabat Abu Hurairah. Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Maka Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi Ummul Qur'an, kemudian membaca Al-Fatihah, Ummul Qur'an dan Al-Fatihah. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta idza balagha, sehingga ketika sampai walad dhalin, kata-kata walad dhalin berkata amin. Jelas ini juga sahih. Dalam beberapa kajian hadis ini sahih semuanya. Jadi yang mengatakan, yang berpendapat dan yang mempraktekkan tidak perlu hadisnya juga sahih, yang dibaca rahasia juga sahih, yang dibaca dengan jahir itu juga sahih. Ini ditambah satu hadis lagi, Syafi'i yang mengatakan bahwa Bismillah itu wajib dibaca beserta Al-Fatihah. Itu adalah berdasarkan hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'tumul Fatihata faqra'u Bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatika. Satu hadis ya, untuk semakin meyakinkan kita ketika mau pilih landasan yang mana, itu tidak hanya pokoknya melok gitu ya. Pokoknya aku fanatik imam itu nggak baca Bismillah, saya nggak pakai Bismillah. Itu kalau untuk kelas kita jamaah masjid as-salam itu sudah tidak perlu. Artinya kita mesti paham landasan hadisnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca Bismillah itu harus disertakan dalam Al-Fatihah. Jadi habis Allahu Akbar baca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bismillah itu mesti disertakan. Dalilnya hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah, apabila kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim." Maka bacalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu ihda ayatnya, salah satu dari ayatnya. Benar hadisnya juga ya. Nah, pertanyaan dari Bapak, kita harus bagaimana bersikap? Ini mengakhiri pertemuan kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi imam kita itu ketika mempraktekkan itu juga semakin yakin. Bapak Ibu kita semuanya nanti kalau jadi imam di tempat-tempat tertentu juga mau pilih yang mana semakin yakin ya. Jadi semuanya betul. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan
banyaknya hadis yang menjelaskan tentang perlu tidaknya membaca bismillah sebelum Al-Fatihah itu menandakan bahwa Nabi Muhammad itu dalam prakteknya kadang satu saat membaca bismillah, di saat yang lain tidak membaca bismillah. Sehingga dengan demikian supaya langkah kita itu menjadi bijak ya, dalam penjelasan Ibu Thayyib itu kita tetap perlu membaca bismillah. Jadi habis Al-Fatihah itu habis takbir itu, habis kita perlu baca bismillah. Tetapi disyaratkan yang sir, yang rahasia. Disyaratkan juga di rakaat pertama boleh tidak membaca, rakaat kedua membaca. Jadi artinya bahwa bismillah itu adalah menjadi bagian dari Al-Fatihah. Karena faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi jangan terlalu fanatik ya. Ini kita ngomong bijak ya, jangan terlalu fanatik kemudian memegang mazhab Maliki atau pengikut Malikiyah ya. Itu sudah perlu baca bismillah. Jadi Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dipegang di mana-mana jadi imam itu. Itu berarti cara pandangnya tidak melihat penjelasan hadis-hadis yang lain. Jadi biar kita itu hidup bisa harmoni, bisa apa namanya itu sesuai dengan tempat di mana jamaah kita itu berada. Maka berpikir itu boleh out of the box ya, boleh berpikir itu boleh yang jauh, tetapi action itu di box. Dalam bertindak itu kita harus melihat jamaah kita ya. Itu yang paling bagus karena masing-masing hadisnya sahih. Ini menandakan bahwa Nabi itu dalam prakteknya ketika jadi imam ini menandakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman ketika dalam praktek sholat jadi imam itu kadang-kadang di satu saat membaca bismillah, di saat yang lain membaca tapi sir. Nah persoalannya kadang-kadang kita itu membacanya itu di antara keduanya, keras juga tidak, biasa juga tidak. Akhirnya Allahu Akbar, alhamdulillah itu maaf ya, kajian ilmuannya tidak ditemukan. Kajian ilmuannya tidak ditemukan dalam hadis itu. Kalau pilihannya itu mau syirik, berarti ini. Salatu khalfan Nabi Abu Bakar wa Umar Utsman kanu yajharuna, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, ucapan bismillahirrahmanirrahim, wa kanu yusirun, tapi mereka itu yusiruna menutup merahasiakan. Mungkin itulah yang paling kalau bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sambil dipepetkan ini ya. Itu kan makmum malah dia ada siri lagi gitu namanya. Atau misalkan pilihannya mau bismillah itu dijalankan sekalian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai selanjutnya. Jadi itu misalnya ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menerima pemahaman kajian kita malam ini, dan saya juga alhamdulillah diberikan kemudahan untuk menyampaikan kajian kita malam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan tidak ada saling mana yang paling betul, mana yang paling salidah. Kita memposisikan ya kondisional dan dalilnya semuanya sahih. Ini artinya bahwa Nabi itu ternyata pernah mempraktekkan salah satu tempat itu membaca bis, di tempat yang lain tidak membaca bis, sehingga tidak ada yang saling menyalahkan. Nah, pesan saya, jenengan kalau jadi imam, kemudian pilih salah satu yang fanatik itu punya dalilnya. Dalil? Oh, lihat makmumnya. Kalau makmumnya bismillah. Bisa yang pertama ada siri ya, kedua jahe. Itu 50-50 atau jahe dulu di rakaat pertama, yang rakaat kedua pakai yang siri. Ada ilmunya ya. Jadi kita tidak asal bertindak, tapi berdasarkan kaidah ilmuwan. Makanya
memperkaya keilmuan itu menjadi penting supaya kita dalam beramal itu menjadi tidak sia-sia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan dengan bahasan yang kurang lebih tidak jauh beda dengan ini. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan jelas sedikit, tapi kita simak dulu. Mungkin kita akan tanyakan pekan depan. Monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.